kali ini saya akan menjelaskan mengenai crop water requirement ya. Ini kamu lihat ya, crop water requirement. Crop itu apa? Crop itu tanaman ya. Water itu air, requirement itu kebutuhan. Jadi kebutuhan air untuk tanaman ya. Nah, ada 3 topik besar, yaitu tergantung dari karakter tanaman, maka saya bicara tentang karakteristik tanaman. Kemudian kebutuhan air untuk tanaman itu dibedakan 2, yaitu tanaman padi sawah atau disebut lahan basah. Kok beda? Itu kan ada airnya tergenang. Dan tanaman ladang, itu tidak ada air atau lahan kering. Ya. Nah, kebutuhan air untuk tanaman itu sebetulnya dibutuhkan untuk apa? Tanaman itu untuk tumbuh, dia mengalami fotosintesis. Jadi dia, ini kalau tanaman, dia serap air dalam tanah, sampai daun kena matahari, mengalami fotosintesis, tapi juga air yang di situ menguap. Nah, itu disebut transpirasi. Nah, tetapi tanaman itu kan juga di sini ada tanahnya, di sini lembab, ada airnya. Kalau kena panas matahari pasti menguap juga. Nah, yang menguap di tanah ini yang disebut evaporasi ya. Jadi tanaman itu butuh air untuk 2 proses, yaitu yang hilang karena menguap dari tanah atau yang genangan air itu, terus yang menguap dari tanaman itu atau transpirasi ya. Nah, itu tergantung dari air yang ada. Kalau airnya banyak ya menguapnya banyak, cepat ya. Juga ada angin atau tidak ya. Juga gimana nanamnya. Nah, tanaman itu butuh air itu diukurnya berapa tebalnya ya. Ini waktu introduction sudah saya kenalkan, jadi selalu kalau omong tentang butuh air berapa, oh sekian milimeter ya, bukan butuh air 1 gayung atau tidak, tapi milimeter ya. Nah, ini tadi ada 2 proses evapotranspirasi, yaitu evaporasi dan transpirasi. Nah, evaporation itu dipengaruhi oleh apa? Matahari itu jelas ya. Matahari buat panas, makin cepat menguap, makin cepat hilang ya. Ini jelas matahari sama panas. Humidity itu kelembapan apa? Air di udara. Dia kalau full, ini mau menguap, dia terdesak nggak bisa. Nah, maka supaya dia bebas, nah ini ada yang niup nih, kecepatan angin. Niup, ya, ada yang niup atau kecepatan angin. Kok bisa? Coba gini aja, kamu kalau minum teh atau kopi panas, kepanasan tuh, apa yang kau buat? Kau tiup. Biar apa? Biar itu uap air yang di atas kopi itu pergi, nah nanti bisa nguap lagi, jadi cepet sehingga cepet dingin. Nah, itu ya. Itu ya. Kemudian, nah, evapotranspirasi tadi ada acuannya, ya. Kenapa kok pakai acuan segala? Lah, supaya nanti kalau tanaman ini kan tadi tergantung dari karakter tanaman. Hitungnya kan tinggal, oh pokoknya karakternya begini kali itu. Kali itu. Nah, maka sekarang saya jelaskan ada acuan. Ya. Acuan atau reference crop itu adalah grass. Itu rumput. Ya. Rumput dengan tebal 8-15 cm. Jadi rumput yang tebalnya 8 atau 15 cm itu mengalami evapotranspirasi diukur sekian mili, nah itu yang menjadi patokan atau acuan. Nah, terus
sebetulnya acuannya itu seperti apa? Nah, acuan, aduh, ini itu simpen dulu ya. Sekarang saya omong actual evapotranspirasi. Actual itu yang terjadi kenyataan. Nah, tadi kan ada yang terjadi ya tergantung kandungan air di dalam tanah ini. Ya, ini land cover ya. Ini kandungan air available soil moisture. Moisture itu apa? Moisture, moisture kelengas tanah ya. Jadi air-air yang ada di dalam tanah ya. Nah, ini tadi evapotranspirasi rumput itu ya yang jadi acuan. Tetapi di sini saya gimana saya ngitungnya ya? Saya ngitung. Hitungan ini nanti keluarnya adalah yang potensi. Jadi kalau airnya full, maka dia terjadi evapotranspirasi acuan sekian. Bukan yang aktual, tapi yang full. Nah, itu nanti simbolnya itu ET0 ya. Nah, ini ada beberapa metode ya. Kemudian ada juga sekarang metode yang pakai satelit. Nah, kok bisa? Oh, satelit itu bisa memprediksi curah hujan, bisa memprediksi penguapan evapotranspirasi potensial. Memang nanti ada teknisnya, teknologinya, ada rumus-rumusnya. Ya, saya pernah ikut kursus itu ya di Bandung dulu ya. Cuman nggak bisa meraktekkan karena itu apa? Data satelitnya kan mahal ya. Ya. Nah, ini beberapa metode ya dikomparasikan. Jadi kalau metode ini hanya butuh data temperatur deleng. Deleng itu panjang hari. Apa tuh itu panjang hari? Gini, Anda pernah memperhatikan tidak? Suatu ketika jam 5 pagi itu gelap, masih gelap. Jam setengah 6 juga sudah gelap. Tapi kadang, wah jam 5 kok sudah terang kayak jam 6, ya kan? Jam 6 malam kok juga masih terang. Pernah nggak ngalami begitu? Itu sebetulnya kenapa? Nah, kalau tadi kan ngalami berarti harinya panjang atau harinya pendek. Kenapa terjadi begitu? Nah, kita tinggal di Pulau Jawa, itu ada di selatan Katulistiwa. Ya, Katulistiwa. Anda tahu matahari itu beredar ke utara, ke selatan, ya ke utara, ke selatan pada jarak dari Katulistiwa tertentu. Ya tahu? Kita ada di tropis ya, sampai jarak tropis itu. Kalau ke atas itu nanti 4 musim. Ya. Nah, kita berada di jarak itu. Nah, Anda bayangkan kita ada di selatan. Kalau matahari pas di utara, kira-kira panjang hari kita pendek atau panjang? Itu pendek. Kalau pas matahari di selatan, maka kita akan mengalami panjang. Jadi itu sebetulnya di rumus-rumusnya itu ada banyak, ya. Tapi nggak usah hafal rumus, yang penting konsep pengertiannya Anda tahu. Itu. Nah ini cara lain, ya. Terus, nah tadi kan tergantung dari 4 temperatur, kelembapan udara. Nah itu kalau saya sebul dengan kecepatan angin, maka dia akan pergi, dia naik lagi, ya. Kemudian penyinaran, yaitu lama matahari bersinar. Ya. Nah, itu ketemu etanol, ya, evapotranspirasi potensial. Nah, kalau mau ngitung pakai rumus-rumus, rumusnya susah, rumusnya banyak. Saya juga malas. Ya, sebetulnya ada program untuk menghitung itu. Jadi kalau Anda coba searching di Google ya, program menghitung evapotranspirasi potensial, nanti akan keluar namanya
kalkulator, ya. Evapotranspirasi kalkulator, etanol kalkulator, ya. Tapi dia hanya hitung etanolnya saja. Nah, tapi nanti saya akan ajarkan namanya program Cropwatt, ya. Cropwatt 8.0, kamu boleh coba Cropwatt 8.0. Nah, nanti akan keluar itu programnya FAO. Free ya. Kamu boleh coba-coba, ya. Nah, daripada lihat-lihat HP hanya game, cari-cari seperti itu lebih baik, ya. Nah, sekarang simpan aja, nanti saya ajarkan yang lebih saya merasa lebih aktual, ya. Nah, ya, sebetulnya di irigasi ada aturannya itu. Namanya KP01, menghitung kebutuhan air irigasi, ya. Dia hitung, itu pakai rumus. Tapi nanti ketemunya boros, banyak, besar, ya. Nah, karakteristik tanaman itu ditunjukkan oleh KC ini. Nah, ini tadi yang saya bilang acuan, ya toh. Nah, tinggal karakternya gimana kali acuan. Nah, itu ketemu evapotranspirasi dari tanaman, crop. Ya. Nah, itu juga dipengaruhi oleh pertumbuhan dari tanaman. Ya, kalau tanamannya masih bayi ya nggak butuh air banyak, no, ya kan? Kan daunnya aja baru 1, 2, ya. Makin daunnya banyak, makin butuh banyak, ya. Makin lebat, makin banyak. Begitulah, ya. Ini tingkatan-tingkatan, ya. Nah ini saya berikan contoh, ya. Contoh ini kalau tanaman padi itu namanya ini mulai semai, ya. Ada tanam, ini anakan, ya. Anakan masih, oke. Jadi karakteristik tanaman itu ditunjukkan oleh KC, ya, koefisien tanaman. Ini beberapa, ya. Jadi FAO itu Food and Agriculture Organization, ya. Nah, ini yang rumput referensi itu. Nah, ini untuk sayur, jagung, tebu itu lebih besar, ya. Nah, kemudian ini contoh beberapa tanaman yang menurut FAO, ya, menurut FAO. Nah, terus, nah, sekarang itu tadi kebutuhan air tanaman, tergantung dari tanaman, karakternya. Nah, kebutuhan air tanaman itu ada 2. Kalau saya tanamannya itu untuk lahan basah atau padi sawah, di mana di situ ada genangan air, toh berarti evaporasinya akan lebih besar dan air yang ke daun juga akan lebih besar, ya. Jadi ada dibeda mengenai sawah, lahan basah, atau nanti lahan kering atau untuk palawija, ya. Nah, lahan basah itu dilihat di sini. Kalau ini di program Cropwatt, nah ini ada semai, ada land preparation, penyiapan lahan, yaitu waktu dibajak gitu, ya. Dibajak itu kan butuh air, ya. Digenangi air, ya. Nah, ini butuh air. Nah, ini termasuk kebutuhan air tanamannya. Maka sistem tanamnya di lahan basah akan beda butuhnya. Nah, ini di sini dilihat di sini. Ada nursery, land preparation. Nah, baru yang ini yang untuk tanamannya itu sesungguhnya. Nah, ini yang untuk tanaman lahan kering atau tanaman ladang. Kalau ini nggak usah ada tadi, ya. Jadi ini langsung begini, ya, langsung di sini langsung inisial. Nah, ya. Nah, ini tadi yang ada actual tadi, ya, actual evapotranspirasi. Nah, begitu. Sekarang tugas, ya. Tugasnya gimana? Pertama, jelaskan perbedaan kebutuhan air untuk tanaman padi sawah dan tanaman ladang tadi. Bedanya pada prinsipnya di mana?
padi sawah itu ada genangan air. Berarti tadi kan ada disemai, ada preparation, jadi lebih banyak, ya. Itu tadi yang ada gambar itu. Nah, nanti kamu bisa tuh kamu tunjukin itu. Ini gini, gini, gini. Nah, ya. Kalau kacang-kacangan nggak ada itu, tapi langsung, ya. Buat dalam vlog kelompok. Gimana caranya? Ya atur, ya. Nggak usah ketemu, nggak apa-apa, ya. Mau jauh-jauhan juga bisa, ya. Kamu bagi tuh. Kamu buat yang ini, kamu buat yang ini. Kan? Ini kan ada 2, ya kan? Jadi ini semua satu vlog saja. Nggak usah 2 vlog, 1 vlog, ya. Tugas 3, ya. Nah, jelaskan secara prinsip yang menjadikan faktor suatu karakteristik tanaman. Karakteristik tanaman yaitu daunnya, segala macamnya, masa tumbuhnya, ya. Kemudian tadi yang ada 4 fase pertumbuhan tanaman, ya. Jadi itu 2 soal itu kamu omong di dalam 1 vlog kelompok, ya. Jadi menjawab beda kebutuhan air tanaman padi sawah, lahan basah dan lahan kering, juga menjawab karakter tanaman tadi, ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih, ya. Kita akhiri.